Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Maria Vianney dan Putri Prajanto. Terima kasih Ibu Anissa sudah mempersilakan dan saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Sebelumnya mungkin ada beberapa orang yang sudah bertemu dengan saya sebelumnya, tetapi juga ada yang sepertinya baru lihat saya ini di webinar ini. Saya adalah salah satu instruktur kejuruan Fashion Teknologi di BB Semarang yang kebetulan saya tuh sebenarnya menggulati dunia seni dan desain dan memiliki usaha di bidang seni dan desain. Untuk itu saya sering mencoba untuk melakukan promosi melalui website dan juga sosial media. Hanya saja untuk website ini sebelumnya saya menggunakan Figma atau menggunakan website lain yang sebenarnya cukup rumit untuk diulik karena ada banyak hal yang walaupun kita memang tidak harus bisa coding atau back end, tapi tetap saja front end itu ada sistem codingnya untuk misalnya memberi efek dan lain semacam dan lain sebagainya. Namun ternyata saya menemukan fitur Canva di tahun 2024 kalau saya nggak salah, 2024-2025 itu ternyata kita bisa membuat website melalui Canva. Untuk itu, saya ingin berbagi kisah atau cerita tentang bagaimana kita bisa membuat website promosi melalui Canva, dan tentunya Canva itu bisa diakses dengan gratis ya, walaupun misalnya fitur premiumnya itu akan memungkinkan Bapak Ibu sekalian untuk membuka template atau misalnya fitur-fitur lain yang juga sebenarnya dapat membantu, tapi saya rasa dengan versi gratisnya pun ini sudah sangat mencukupi kebutuhan kita untuk membuat website promosi. Untuk itu saya izin share screen. Hari ini saya share screen tidak dalam bentuk PowerPoint, tapi saya mencoba membuat materi hari ini sudah dalam bentuk website. Oke. Saya rasa ini sudah terlihat ya. Baik, kita mulai. Selamat datang di webinar Tingkatkan Bisnismu dengan Website Promosi Kreatif. Buat website mudah dan gratis dengan Canva. Udah kita kayak lagi promosi digital marketing ini ceritanya. Nah, ini adalah bagian beranda ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ini bagian beranda, kita harus membuat bagian home atau beranda ini supaya nanti pengunjung website kita ini dapat bermuara ke sini. Jadi pertama kita harus sambut dulu di sini, dan ini merupakan bagian yang paling penting dalam website promosi kreatif atau website promosi ya. Kenapa beranda itu penting sih? Karena misalnya kita pertama kali masuk ke suatu website, terus habis itu kelihatannya dia kayak aduh gak menarik, atau kayak ini kayaknya susah deh, ini tidak mudah untuk digunakan, harus dicari-cari menunya. Biasanya orang cenderung untuk tidak mengulik atau tidak berada di website atau di situs itu terlalu lama. Tapi seandainya saat pertama itu kita sudah melihat nih, oh ini menarik deh, kok ini lucu ya, misalnya untuk Gen Z atau misalnya cewek-cewek ya, atau perempuan-perempuan yang suka nih sama hal-hal yang lucu-lucu. Tergantung target market ya, silakan disesuaikan. Dan saya juga punya kuis nanti, dimana ini kan saya udah bikin website. Coba tebak kira-kira produk apa yang saya jual di website ini. Walaupun sebenarnya website ini adalah website untuk presentasi ya. Nanti kita coba lihat. Kita bisa mengidentifikasi dari beberapa elemen sederhananya saja sih, elemen basicnya, untuk mengidentifikasi sebenarnya produk apa. Dan ini saya harapkan bisa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian terapkan juga nantinya di website Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke masuk ke bagian atas ya. Di bagian atas ini saya masukkan menu di mana ada profil, fungsi, kriteria. Kemudian ini ceritanya logo saya deh, logo usaha saya. Kemudian contoh cara membuat kontak. Nanti silakan disesuaikan saja kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Misalnya yang pertama, our company. Biasanya kan ada profil dari company-nya atau usahanya. Kemudian langsung produk pun nggak apa-apa. Misalnya ada produk. Oke. Misalnya produk. Kemudian kalau misalnya produknya mau dipisah-pisah juga bisa. Misalnya pakaian wanita, pakaian pria, aksesoris. Atau saya juga
bisa menyarankan seandainya menunya nih hanya sedikit, kita nggak perlu nih bikinnya sebaris di atas, kita bisa taruh logonya di samping, kemudian menunya hanya di sebelah sini. Sayangnya kekurangan Canva adalah karena dia tidak pakai coding, jadi kita nggak bisa untuk membuat efek-efek. Misalnya kalau diklik, biasanya kan di sini ada garis 3 nih, diklik terus nanti dia keluar muncul ke bawah gitu, itu nggak bisa. Jadi ya caranya adalah antara kita harus udah langsung kita jereng aja. Jereng itu apa ya, kita tampilkan semua menunya di bagian beranda. Kemudian Canva ini punya fitur hyperlink seperti biasa. Misalnya kita klik ini bisa masuk ke dalam profil, terus diklik fungsi nanti masuk ke dalam fungsi. Terus saya tambahkan kalau kita klik di logonya nanti masuk ke beranda. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa juga mencobanya. Kemudian di bawah nih biasa kita masukkan kontak ya, ini kontak cepat saja. Jadi saya ada masukkan WhatsApp, ini langsung saya hubungkan ke whatsapp.me seperti ini. Nanti bisa saya bantu juga cara memasukkan linknya. Kemudian Instagram, sebenarnya ini yang dasar-dasar saja sih, penting untuk dimasukkan ya. Misalnya nanti ini masukkan Instagram usahanya, kemudian kalau saya kali ini juga saya masukkan LinkedIn, tapi semisal nanti Bapak Ibu punya Linktree gitu, bisa juga kalian masukkan ke dalam sini. Tapi semisal sudah menggunakan website, saya rasa sih sudah nggak perlu pakai Linktree ya. Jadi semua link atau hyperlink itu bisa dimasukkan ke dalam website. Baik, kita masuk ke profile. Perkenalkan, saya adalah founder dari Seren Arts Academy. Saya punya les-lesan gambar atau seni atau kriya atau crafting, biasa juga disebut crafting, di mana saya mengajar mengenai seni, yaitu menggambar, kemudian membuat kerajinan tangan. Saya lulusan Kriya Tekstil dan Fashion Telkom University tahun 2023. Dan saat ini saya bekerja sebagai instruktur fashion teknologi di BPPVP Semarang. Saya masih baru 2025 masuk ke sini. Sebelumnya saya bekerja di kampus sebagai asisten dosen. Nah, spesialisasi saya pertama ilustrasi fashion, kedua fashion berkelanjutan, dan kriya tekstil. Tentu ini sangat berhubungan dengan background pendidikan saya. Sebenarnya kenapa sih di sini nggak saya kasih foto, atau juga kenapa saya buat profil singkat seperti ini? Biasanya untuk profil company memang ada sedikit narasi, tetapi bisa juga dibuat singkat dan kayak terlihat sebenarnya apa sih value yang ditawarkan oleh produk atau brand Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa saja nanti langsung dibuat singkat saja, atau nanti saya juga ada contoh website punya saya juga yang ada sedikit narasinya mengenai profil company. Kemudian fungsi. Sebenarnya apa sih keunggulannya kita pakai website dibanding misal teman-teman atau Bapak Ibu sekalian sudah punya Instagram nih, produknya sudah dimasukkan semua ke Instagram, atau punya TikTok juga, semuanya video-video promosi ada di dalam TikTok gitu misal, atau WhatsAppnya sudah WhatsApp bisnis dan di situ sudah misalnya Bapak Ibu teman-teman sekalian rajin ya masukkan produknya satu-satu, jadi bisa langsung kita masukkan ke dalam keranjang gitu di WhatsApp. Itu memang bagus, tapi website ini membantu semua yang misalnya nih berceceran ya, atau kayak dia berdiri sendiri-sendiri jadi satu di satu tempat. Jadi kalau dia tadinya hanya kalau ini ya saya gambarannya bunganya dia masing-masing aja, kita bisa lihat sendiri-sendiri, tapi kali ini dengan website kita bisa jadikan satu. Apa sih misalnya contoh nyatanya? Misalnya profil. Tadinya misalnya profil kita pakainya WhatsApp nih, atau kayak kita harus WA dulu untuk bertanya sebenarnya ini produk brand apa sih, produknya apa sih, misalnya kita harus tanya dulu. Tapi lewat website kita bisa langsung menyimpulkan dalam satu tempat. Kita bisa lihat, oh ternyata ini toh informasinya semua terkumpul, informasi tentang produk, informasi tentang profil company, informasi tentang kontak, semua jadi satu. Dan bahkan nanti kalau misalnya Bapak Ibu menjualnya produk ya, baik
produk maupun jasa, bisa juga ada cara pemesanan, kemudian terms and condition, kayak gitu bisa kalian masukkan semuanya di dalam website. Selanjutnya, fungsi yang kedua, yang tadinya terasa tidak komplit atau tidak utuh nih, informasinya terpotong-potong karena terpisah, kali ini bisa kita lihat secara menyeluruh seperti ini. Tadinya nih cuma kelihatannya kayak ke zoom, ini kelihatannya produknya yang cuma koleksi ini, soalnya kebetulan yang dibikin status WA atau story IG cuma yang ini doang gitu. Tapi begitu kita lihat di websitenya, oh ternyata kita bisa lihat loh semua koleksi utuh, nggak cuma reposan dari pembeli atau misalnya review dari pembeli doang, tapi kita bisa ngelihat nih semuanya utuh. Dan itu sangat membantu ya sebagai customer untuk melihat dan menilai, juga jadi bahan pertimbangan, mau nggak sih aku beli ini, mau nggak sih aku pakai jasa dari brand ini atau ya perusahaan ini gitu. Yang terakhir, kalau seandainya kita itu tidak menjadikan dia di satu tempat, kalau misalnya biasanya kan kalau teman-teman mungkin sudah tahu Linktree, kita berusaha jadiin satu semua informasi di dalam Linktree gitu, itu sebenarnya bisa, tapi sebenarnya itu juga masih terlihat kurang profesional saya rasa. Nah, kita bisa meningkatkan value brand kita dengan membuat si website ini jadi dia terlihat lebih profesional. Itu ketiga fungsi utamanya, dan saya rasa masih ada sih fungsi-fungsi lainnya juga yang bisa Bapak Ibu teman-teman sekalian nanti temukan ketika sudah menggunakan atau sudah mulai membuat si website ini. Kemudian apa aja sih yang harus ada di dalam websitenya? Pertama, profil jelas. Kita harus memberitahu value dari brand kita apa saja, kemudian kita itu bergeraknya di bidang apa, itu harus terlihat dengan jelas profilnya. Profil itu bisa kelihatan dari mana? Pertama, profil secara langsung, tadi seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya profil yang ini ya, oh saya itu dulu sekolah di mana sih, saya pekerjaannya apa, bisa dengan profil seperti itu. Tapi juga bisa dengan misalnya template-nya atau kelihatannya, ini kok semuanya bunga-bunga ya, atau misalnya ini kok sebanyak kue-kuenya ya, kira-kira apa ya. Nah, itu bisa jadi salah satu identitas yang menunjukkan bisa menjadi profiling atau identitas yang menunjukkan si brand atau produknya. Kemudian yang pasti produk, kita harus menampilkan produknya, apa sih yang dijual. Misal nih ternyata jasa, kita bisa menampilkan juga katalognya, misal paket. Kalau ada usaha freelance fashion design misal, paket pertama itu cuma desain baju doang, paket kedua desain, kemudian tag pack, paket ketiga desain, tag pack, pola. Nanti kalian bisa buat katalog seperti itu di dalam website. Kemudian keunggulan ini sebenarnya bisa disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Keunggulan yang disampaikan secara tersirat bisa dengan membandingkan, misalnya produk ini dengan produk ini itu lebih bagusnya karena apa, atau bisa secara tersurat, kebalik ya, yang tadi pertama tersurat, yang kedua tersirat. Ini kita bisa memperlihatkan keunggulan dengan cara kita masukkan tuh selling point kita apa di situ. Misal kalau pakaian aerodinamis, ini mudah menyerap keringat, gitu-gitu bisa langsung dituliskan dalam deskripsi produknya. Kemudian yang penting juga adalah testimoni. Tidak semua website punya testimoni, tetapi seandainya ada testimoni, hal ini akan sangat membantu pelanggan baru atau orang yang baru pertama kali berkunjung untuk menilai kita dengan lebih baik. Jadi ternyata beneran toh, ini bukan abal-abal, ini bukan usaha bohongan, ini beneran ada, produknya sudah ada yang membelinya. Yang terakhir, yang paling penting adalah kontak. Ini wajib dicantumkan, karena gimana caranya nih pembeli atau customer kita bisa menghubungi atau nge-reach out kita untuk membeli produk atau menggunakan jasa kita kalau tidak ada kontak yang bisa dihubungi. Berikutnya, ini adalah beberapa contoh website yang mungkin
dibuat menggunakan Canva. Jadi kalau misalnya yang paling sini nih, ini nanti berarti di satu page ini kan saya cuma pakai satu section, tapi tadi di fungsi ini kan ada 3 section. Nah, nanti kalau misalnya ingin membuat yang seperti ini bisa digunakan 3-4 section. Kalau saya lihat ini sepertinya ada 4 section. Kemudian kalau yang tengah ini adalah tampilan website menggunakan komputer atau laptop, ya intinya screen yang landscape. Kemudian ini ada screen yang portrait. Tentunya Canva itu punya fitur untuk auto convert dari landscape ke portrait, tapi sayangnya fitur convertnya itu masih kurang bagus dan kita tidak bisa mengeditnya masing-masing, jadi dia auto convert gitu. Jadi saya sarankan kalau misalnya nih ada pengusaha-pengusaha yang perfeksionis, tahap pertama adalah harus mengikhlaskan salah satu antara mengikhlaskan yang screen landscape atau yang portrait. Tapi kalau saya biasanya lebih mengabaikan yang portrait. Saya akan lebih banyak berfokus kepada yang landscape. Tapi sebenarnya itu juga tergantung target market kita. Kalau misalnya target marketnya adalah orang-orang yang full handphone, saya rasa akan lebih bijak kalau seandainya kita membuat dalam bentuk yang portrait dibanding berfokus kepada bentuk yang landscape. Dan ini semuanya bisa dibuat di Canva ya. Kalau misalnya Canva Premium bisa langsung hapus background dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau misalnya enggak, nanti ada banyak website yang bisa kita gunakan untuk misalnya hapus background supaya ini bisa warnanya kayak gini. Kemudian kan ada banyak elemen tuh di Canva, memang kebanyakan yang bagus itu yang premium. Tapi kalau kita sabar, kita pasti bisa deh ketemu sama beberapa elemen yang bisa kita gunakan juga. Selanjutnya, kita masuk ke cara membuat. Pertama, nanti kita masuk ke webnya Canva, kemudian klik yang tulisan website, create new. Kemudian kita akan masuk nih ke dalam kanvasnya. Kanvasnya bentuknya seperti ini nanti. Di sini ada template, kemudian elemen, teks. Bentar. Ada elemen, teks. Terus apa ya ini? Brand, uploads, dan lain sebagainya. Kita bisa mulai dari nol. Misalnya Bapak Ibu teman-teman sekalian itu punya template atau misalnya brand guide, visual brand guide masing-masing. Tapi kalau untuk misalnya supaya cepat aja, kita bisa juga menggunakan si template website dari Canva. Ini misalnya yang sebelah sini, langsung klik aja. Di sini kan ada apply all for page. Ini beberapa contohnya ya. Kemudian kalau kita udah klik apply all for page, nah dia akan langsung teraplikasikan seperti ini. Nah begitu, terus habis itu kita langsung edit saja sesuai dengan kebutuhan. Misal ini yang namanya Oli More, kita ganti nih jadi Maria Vianney misal. Terus fotonya diganti dari fotonya Mbak Oli, kita ganti jadi foto saya gitu misal. Atau misalnya kalau untuk produk, berarti diganti menjadi foto produknya dan nama brandnya. Setelah itu nanti di bagian atas tuh ada tulisan publish. Kita akan klik publish dan klik yang di bawah publish. Setelah itu akhirnya webnya akan tayang seperti ini. Ya misalnya web yang ini ya. Web ini sudah tayang karena sudah dipublish. Terakhir kita harus buat juga kontak. Apa aja sih minimal kontak yang harus dicantumkan? Pertama, bisa email dan nomor, itu paling penting ya, email dan nomor. Bisa juga emailnya tuh dipisah-pisah, misalnya untuk hal-hal yang secara umum ke email ini, tapi untuk customer service misalnya karena kerusakan barang atau cacat produk, itu bisa masuk ke email ini. Atau misalnya untuk email kerjasama bisa ke email yang lain, tapi seandainya masih awal nih, kita bisa menggunakan satu email saja. Memang kalau misalnya kita mau bikin custom domain atau misalnya kayak nih @horizon studio gitu, memang itu ada
biaya yang harus dikeluarkan lagi. Tapi kalau misalnya tidak mau menggunakan itu pun nggak apa-apa, jadi langsung saja misalnya @gmail kalau misalnya mau memakai Gmail. Telepon dan address. Memang nggak semua usaha itu ada bangunan fisik yang bisa dikunjungi, it's okay, tapi bisa juga dicantumkan di mana sih base-nya usaha ini, misalnya cuma Semarang, Jawa Tengah, that's okay, itu nggak apa-apa teman-teman semuanya. Kemudian di bawah jangan lupa, sebenarnya nggak harus di bawah ya, posisinya ini bebas bapak ibu teman-teman yang ngatur aja. Itu ada hyperlink yang masuk ke langsung kontaknya. Biasanya saya kalau nyantumin nomor nih, kalau diklik gitu nanti bisa langsung masuk ke WhatsApp. Kalau misalnya email agak sulit karena ini linknya harus decoding. Kalau misalnya kita mau langsung kayak kalau diklik terus send email gitu. Terus bagian bawah jangan lupa sosial media seperti Instagram, kemudian TikTok misalnya kalau ada, Telegram kalau misalnya pakai, itu supaya membantu pengunjung atau customer kita itu reach out kita. Oke, saya rasa kalau materi secara teori ini hanya ini saja. Kalau misalnya kita mau mencoba bikin, kayaknya memungkinkan nggak ya kalau misalnya kita interaktif? Apakah ada yang penasaran how to bikin apa gitu? Biar saya bisa juga. Ini kalau Mbak, kalau aku buka Canva kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Kayak misalnya ini ya. Ini kan website yang saya bikin nih. Ini semua bisa diedit. Ini saya taruh video lah. Aslinya kalau nggak ada videonya seperti ini aja ya. Nah, dia nggak ada lens flare, apa namanya? Iya, bokehnya atau lens flare-nya itu udah nggak ada. Tapi kenapa sih saya taruh? Ya itu buat ngasih ambience aja, suasana dreamy gitu. Karena saya pengen membangun situasi produk atau suasana brand yang dreamy gitu. Nah, ini cara kita membuat hyperlink. Misalnya ini, saya hapus dulu ya. Oh, salah. Ininya delete. Oke. Cara membuat hyperlink itu, pertama kita klik bagian mana yang mau dibuat hyperlink. Kemudian di titik 3 klik yang link atau ya shortcutnya Ctrl K. Terus nanti kita cek aja yang mana, oh mau masuknya ke profile. Oke, tinggal diklik tadi profile, dan tapi dia akan auto ada underline-nya. Nah, kalau misalnya kalian nggak suka ada underline-nya, cukup diklik di nonaktifkan aja underline-nya, dia akan hilang ya underline-nya. Nah, apakah ada pertanyaan dulu karena saya mau mempraktekkan tapi bingung juga apa ya kira-kira yang harus dipraktekkan gitu. Siapa tahu ada spesifik yang ingin diketahui dari cara membuat websitenya. Adakah? Itu dia mana sih? Langsung aja ya? Oh, boleh kok, Mbak. Interaktif boleh. Coba ya aku lihat. Oke, ini Ibu Viane ada yang bertanya nih di kolom chatnya dari Soyana Yona. Izin tanya Kak, apakah tampilan web ini jika kita tampilkan di HP akan menyesuaikan? Oke. Silakan. Benar, ini akan menyesuaikan. Gimana caranya kita lihat? Itu di bagian atas nih ya, di sebelah sini. Kita lihat ada preview. Bisa kita klik dulu. Nah, di preview ini kita bisa lihat ini kalau misalnya ini ya, desktop, mobile. Kita bisa lihat seperti ini. Oke, pertama kalau desktop, oh kelihatannya seperti ini. Nah, kalau mobile seperti apa sih kelihatannya? Nah, seperti ini. Sayangnya kalau Canva itu kekurangannya adalah kita nggak bisa ngedit yang versi mobile-nya. Jadi ya udah, dia akan auto seperti itu. Jadi misalnya sebenarnya nih saya nggak terlalu suka versi mobile-nya ya, karena dia berantakan seperti ini ya, menu, kemudian tulisannya gede kecilnya, jadi kelihatan kayak kurang proporsional. Tapi dia ada sistem atau fitur otomatis convert-nya. Nah, kalau semisal nih nanti
ternyata customernya Mbak Soyana atau Kak atau Pak Kak Soyana Yona gitu, ternyata lebih sering pakainya handphone. Kita bisa langsung bikinnya dalam mode mobile aja. Caranya gimana? Kalau tadi kan kita pencet yang website ini, kita klik ya, kita coba, oke? Bikin yang versi handphone gitu. Sorry. Klik website, ini kan bikin baru. Nah, ini kan otomatis nih sectionnya bentuknya seperti ini ya. Dia langsung landscape. Nah, tapi sayangnya kalau misalnya kita mau resize, itu tuh harus pakai premium. Jadi cara mudahnya kita lihat dulu nih. Oh, ternyata kalau handphone itu biasanya 1080 kali 1920. Kita bisa langsung tarik dari sininya. Ya, tapi mau nggak mau kita harus besar sih. Kan 1080 ya. Soalnya ini nggak bisa dikecilin lagi ya. Ini harus, kalau kita mau resize yang itu memang harus premium. Anggaplah segini deh. Oke, ini versi handphonenya. Terus kita tinggal masukin aja. Misal nggak mau pakai template gitu, atau pakai template aja deh biar cepat. Nah, ini kan kalau kita pasang template dia balik lagi ya. It's okay, nanti kita bisa betulkan lagi. Set. Berapa ya? Paling 2100 sih kayaknya. Nah, misalnya kayak gini. Ini kalau kita preview, terus kelihatannya di desktop kan gini nih, panjang banget nih. Tapi nanti kalau di HP, dia itu pas ukurannya, pas seperti di HP gitu. Nah, kalau misalnya mau fokusnya kepada orang-orang yang akses menggunakan handphone, kita bikinnya portrait aja seperti itu. Memang agak lebih effort ya, karena kita harus tarik-tarik, terus kita ngeditnya harus pelan-pelan, dilihat satu-satu. Ini bisa kita geser juga ya, misalnya ke tengah nih. Nah, ini kan di tengah. Kita lihat preview lagi nih, kalau di desktop seperti ini ya, dia ke tengah. Tapi kalau misalnya di handphone, nah ini sesuai tadi kita taruhnya di sebelah mana. Ya, saya ada saran juga sih, itu harus, kalau misalnya Kak Yona mau ngedit untuk yang handphone, itu harus diukur juga sih perbandingannya. Misal 16 banding 9 atau 9 banding 16 ya. Berarti tadi kalau misalnya ini kan kita bisa lihat nih 1366. 1366 itu adalah 9-nya, berarti 16-nya berapa gitu. Kalau mau dibikin 16 banding 9. Berapa tadi Mbak? Lupa aku. 1366. Oke, sorry. 1366 kali 16 per 9. Berarti 2428. Kurang lebih 2428. Sebenarnya ini sih alasan kenapa saya lebih suka fokus ke yang landscape, karena ya ini jauh lebih mudah untuk membiarkan dia tetap seperti ini saja, karena namanya juga website gratis, jadi kita harus menerima segala bentuk kekurangannya. Nah, tapi kalau misalnya nih Bapak Ibu teman-teman sekalian kayak, aduh aku nggak mau deh dia auto resize, ini kan ada tulisan yang resize on mobile, ini cukup diklik aja, jadi dia nanti nggak ngaruh mau di handphone mau di desktop, semua tampilannya akan tetap sama nih kan, jadi tetap kelihatan panjang gini. Kalau misalnya tadi resize kan, yang bawah ikut kayak ngatur ulang, dia kayak kayaknya menurut gue kayak gini deh gitu kalau si sistem Canva-nya. Tapi kalau nggak di resize on mobile, nanti di HP pun dia akan terlihatnya seperti ini. Jangan lupa ya, ini benar-benar penting. Jadi kalau fokus di handphone,
nggak perlu diklik yang resize on mobile. Jadi pokoknya ini harus di off kan fitur yang ini kalau fokus ke pembuatan yang handphone. Tapi kalau fokus ke pembuatan yang desktop atau yang tadi ukurannya landscape gitu, posisi ukuran enggak tuh, posisinya dia landscape, itu boleh aja. Kalau misalnya kalian nggak suka nih kelihatannya kayak gini, terus habis itu nanti kita resize on mobile, dia akan otomatis membuat seperti ini. Cuma kan kadang bisa berantakan, kayak misalnya yang ini, kalau kita preview nih, ternyata di mobile kelihatannya gitu. Kalau misalnya di resize on mobile ya. Nah, tapi kalau enggak, dia kan ya udah kelihatannya seperti di desktop saja, cuma semuanya jadi kecil di tengah gitu. Nah, untuk itu biasanya cara mengakalinya adalah kita bikin sectionnya nggak cuma satu, tapi sectionnya banyak. Misalnya kayak gini. Nanti dia akan jadi kelihatan panjang dan tetap terlihat normal kalau di handphone, tanpa melakukan resize on mobile. Karena nih kalau di resize on mobile pasti berantakan seperti ini bagian atasnya. Karena dia ngedeteksinya itu gini caranya. Sebenarnya kita tahu sih urutannya. Bagian sebelah kiri atas, pokoknya yang paling kiri, paling atas, dia akan ditaruh yang paling kiri dan paling atas di handphone. Jadi kalau misalnya nih urutannya gini, tapi kan kelihatan ini kan ini dulu ya, baru yang sebelah kanan. Jadi pasti dia akan ada di tengah-tengah si menu ini. Jadi nggak bisa dia dengan tepat di atas atau misalnya di bawah gitu. Dia pasti urut setelah profil, fungsi, kriteria, terus logo. Karena tadi logonya ditaruh di tengah-tengah. Itu pentingnya untuk mengchecklist atau tidak mengchecklist si resize on mobile ini. Itu sesuaikan saja dengan kebutuhan. Tapi kalau saya memberi saran, sebaiknya tidak usah resize on mobile. Tapi kalau misalnya ternyata bentuknya kalau misalnya ternyata bentuknya nih seperti yang ini ya, ini kita resize on mobile, dia cukup rapi sih. Bagian atas mungkin ini agak berantakan karena nanti tertumpuk gitu, tapi yang bagian bawah ini sebelah sini dia akan cukup rapi. Biasanya kotaknya sini dulu, kemudian di bawahnya gambar ini, kemudian di bawahnya gambar ini dan ini, terus di bawahnya lagi yang paragraf sebelah sini. Sebenarnya cukup rapi. Tapi yang di bawah sini karena ini bertumpuk kayak gini, nah ini akan jadi berantakan juga kalau kita klik yang resize on mobile. Saya harap itu menjawab sih, bisa atau enggaknya di tampilan HP itu menyesuaikan atau enggak. Cuma kalau Canva ya sebaiknya nggak perlu dibuat resize on mobile sih. Mana ya tadi ini ya. Ini kalau situasi resize on mobile, ini situasi tanpa resize on mobile. Jadi nanti di handphone tampilannya ya udah seperti tampilan section berkelanjutan di bawah saja. Dan saya pikir ini jauh lebih nyaman dilihat dibanding situasi ketika resize on mobile tapi nggak urut gitu. Pasti itu akan jauh lebih mengganggu dibanding situasi misalnya tulisannya cuma di tengah aja kayak tadi misalnya yang punya misalnya yang punya saya ini kan, jadi banding di tengah kayak gini, ini oke lah karena memang dia kecil jadinya. Tapi saya rasa ini akan jauh lebih mengganggu kelihatannya dan tampilannya dibanding kita biarkan dia ada di tengah-tengah. Adakah lagi interaktif saja it's okay, atau kita perlu membuat website kah langsung? Cuma seandainya ada yang sekarang sedang buka Canva gitu, terus pengen nyoba buat, bisa saya bantu. Kalian yang share screen nanti saya bantu kasih tahu klik apa. Adakah? Udah nggak mbak? Nggak ada ya?
banyak nggak sih yang di 25 orang? Tak adakah para teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Karena saya pikir secara teori memang hanya sedikit, cuma memang kita harus coba praktek. Nah, tetapi kan kita butuh permasalahan ya. Kita butuh hal yang apa sih sebenarnya yang mau kita bahas di sini. Oh ya, ada animation. Oh, untuk saya jadi keingat. Untuk pembuatan website ini semuanya seperti kalau misalnya kita pakai Canva biasa ya, animasi dan lain-lainnya itu semua seperti pakai Canva biasa. Adakah? Atau kita mau coba lihat, kalau aku buka WA kelihatan nggak, Mbak? Enggak kan? Kayaknya enggak. Okay. Aku lagi buka WA, tunggu sebentar. Aku mau buka ini soalnya. Wait. Oke. Ini mungkin karena belum ada pertanyaan ya, saya coba lihatkan contoh website yang beneran saya pakai untuk promosi. Ini untuk promosi tempat les saya, namanya Seren Arts Academy. Ini saya buat seperti ini. Di bawah ada our story atau company profile ya. Cuma memang saya sengaja di bagian depan saya buat clean, tidak ada tulisan apa-apa. Ini ada maksud dan tujuannya yang mungkin bisa saya ceritakan di lain waktu atau kalau kalian penasaran les di tempat saya. Oke, lanjut. Nah, ini ada our story. Ini yang saya maksud kalau misalnya kita mau buat deskripsi mengenai profil brand atau company kita. Kan karena basicnya tempat les saya ini bilingual, jadinya saya pakai bahasa Inggris untuk semua menu dan deskripsi yang ada di dalamnya. Saya ceritakan sebenarnya Seren Arts Academy itu datangnya dari mana, terus bikin apa sih sebenarnya, sasarannya siapa, terus tujuannya apa. Itu hal yang penting. Asalnya dari mana atau background atau latar belakangnya apa ya, itu paling hal yang penting. Kedua, value apa yang paling saya kejar di sini. Yang ketiga, apa yang ditawarkan. Dan yang keempat, tujuannya apa. Itu hal yang penting untuk diceritakan dalam profil, dalam bentuk deskripsi atau cerita singkat. Nah, kemudian misalnya kan our story ya, di sebelah sini, di bawah ada kontak. Ini sengaja saya jadiin satu biar kalau di handphone ini kelihatannya langsung full satu layar gitu bentuknya kalau di handphone. Iya kah? Coba ya. Kemudian ini ada programnya apa saja. Nah, ternyata sebelum program saya masukkan nih tadi yang saya bilang ada terms and condition, system and rules, itu bisa dimasukkan juga ke dalam website. Jadi semua jadi satu, nggak perlu deh ditanya lagi, Kak gimana ya caranya mau pesen pakaian di sini, Kak gimana ya caranya boleh nggak PO, kadang nggak ya minimal produk pembelian atau MOI-nya yang harus kita ajukan gitu. Itu bisa langsung kita masukkan semua ke dalam webnya. Selanjutnya nih program. Nah, ini kelihatan programnya saya masukkan. Ada craft, fine arts, and fashion. Ini semua elemennya saya ambil dari Canva ya. Jadi ada, ini gratis. Saya tidak subscribe Canva. Jadi ini semua gratis. Yang perlu kita miliki dan usahakan adalah maintain kesabaran. Kita harus pelan-pelan cari satu-satu. Jadi walaupun kita pakai elemen gratis tapi tetap kelihatan bagus.
Ini bisa diklik ya semuanya. Ini bisa diklik, misalnya ini craft fine art jadi yang udah kita buat. Fine art baik di tulisan maupun di gambarnya. Ini saya sengaja bikin semuanya bisa diklik, tapi ini pun kita harus kerjain satu-satu ya. Jadi mulai dari background saya masukin hyperlink, gambarnya nih saya masukin hyperlink, tulisan saya masukin hyperlink juga. Jadi semuanya kalau dipencet ini langsung masuk ke page atau section yang sama. Nah, ini misalnya yang pertama, fine arts. Saya masih masukkan deskripsi, ini ceritanya produk saya ya, karena ini kan jasa, jadi untuk menampilkan produknya biasanya saya seperti ini. Nah, ini saya sebutkan deskripsinya dulu. Fine arts itu apa, belajar apa sih kita, tapi singkat. Karena kalau misalnya les gambar itu siapa sih sebenarnya yang mengakses? Bukan anak-anaknya ya, Bapak Ibu teman-teman, tapi justru orang tuanya yang biasanya mengakses. Jadi saya buat sesingkat mungkin supaya orang tua nih biasanya kan sibuk juga nih, nggak punya waktu untuk terlalu memperhatikan. Makanya saya buat tampilan yang simple, kelihatan, oh apa aja sih gambarnya, biasanya kayak gimana bikinnya, deskripsinya singkat gitu. Terus saya masukkan juga, ini ada drawing, coloring. Saya punya 2 kelas di kejuruan lah ya, anggap aja di program Fine Arts itu ada 2 kelas, drawing and coloring. Ini semuanya bisa diklik, drawing bisa diklik. Terus kalau misalnya kita mau balik ke atas, itu bisa kita scroll ke atas ya, karena ini memang sengaja nggak saya buat fitur bisa dikembalikan gitu supaya orang scroll. Itu juga salah satu hal yang harus kita perhatikan sih. Drawing nih misal, terus habis itu kita mau lihat juga coloring gitu. Nah, belum saya update kurikulumnya ya. Ini bisa. Terus bagian bawah nih kan ada class system, craft, fine arts, fashion. Kita sekarang lagi di fine arts, kita bisa pergi ke craft juga. Nah, craft itu apa, contohnya bikinnya apa, ini bisa kita masukkan semuanya. Craft itu cuma ada 1 kelas aja di program craft. Kemudian fashion. Nah, di fashion juga diliatin kita bakalan ngapain. Oh, bikin baju kah atau fotografi kah, ini orang nebak-nebak. Oh, desain kelihatan, pattern making kelihatan, sewing nanti kita jahit. Terus ini semuanya bisa diklik juga, misalnya desain. Nanti saya sebutkan nih kalau misalnya beginner, dia tuh bikin desainnya apa aja atau apa yang akan dipelajari. Terus kalau nanti di intermediate, apa aja sih gambarannya. Dan saya harap itu langsung kelihatan ya perbedaannya antara satu produk dan produk lain. Dan kenapa itu jadi berbeda gitu. Kalau saya biasanya juga ngasihin di sebelah kanan atas, beginner itu belajar gimana sih caranya bikin. Terus nanti intermediate, oh udah bisa nih, tapi gimana ya caranya untuk mengimprove-nya atau mengembangkannya. Kemudian nanti masuk ke advance, gimana kalau caranya tuh biar kelihatan kalau that's mine, itu punya aku, tuh pasti kelihatan kalau itu aku yang bikin gitu. Itu kayak keunggulan-keunggulan atau value yang juga harus kalian cantumkan di dalam website promosi. Nah, ini scroll sampai bawah, terus bisa balik ke class system. Kemudian ada tuition fee, ada galeri, tapi galeri belum saya isikan ya, karena masih harus ada izin untuk menampilkan gambar-gambar dari siswa. Ada pertanyaan dari Kak Waluyo ya, apakah kita bisa custom domain kita sendiri? Kak, bisa. Jawabannya bisa. Tetapi ada tetapinya nih. Itu harus premium. Caranya gimana? Kalau kita mau publish website, kita klik yang publish website. Kemudian ini kan ada nih site address URL MV Din Putri Prajanto bla bla bla. Nah, ini kita klik yang ada tanda pensilnya itu. Ini nanti buat belakangnya. Nah, ada klik yang get a new domain. Jadi kita nanti bisa bikin custom domain sendiri. Tapi kita harus bayar kalau kita mau bikin yang bring your own domain. Nah, tapi kalau yang kita klik yang ini buy a new domain,
kita akan pakai domain website lain, host lain atau vendor lain. Jadi kalau mau bikin domain sendiri, misalnya nggak ada si tulisan canva.site-nya ya, ini kan mvw.mycanvasite. Nah, nanti mycanvasite-nya ini nggak ada, ini kita yang nentuin sendiri, misalnya langsung produknya wesslertaylor.com, itu bisa. Tadi ya caranya masuk ke yang publish website, kemudian gambar pensil, get a new domain. Nah, begini. Atau kalau misalnya bring your own domain itu biasanya karena kita udah punya sih. Nah, kalau yang mau buy a new domain itu kita bisa bikin misalnya ini. Nah, gitu caranya ya. Jadi kayak misalnya kita mau bikin domain tadi, buy new domain, ini langsung dari Canva-nya. Jadi kita langsung klikkan saja, misalnya waluyo.net, continue. Ini tinggal kita klaim domain aja, jadi nanti langsung domainnya pasti waluyo.net gitu. Atau pengennya cuma nama doang, Maria Vianney. Ini nanti bagian belakangnya kita akan diberikan rekomendasi mana sih yang paling oke, .com kah, .online kah, .site kah. Dan ini ada harganya ya. Harganya sebenarnya kalau dibilang nggak terlalu mahal juga sih Bapak Ibu teman-teman. 300.000 per tahun itu berarti satu bulannya sekitar berapa Mbak? 300.000 per tahun, sebulannya sekitar 30.000 ya, sekitar 30.000 per bulan. Sebenarnya itu nggak terlalu mahal kalau misalnya usahanya memang sustain ya. Saya harap itu membantu. Kalau yang bring your own domain itu biasanya kita udah punya nih domain sendiri, terus kita connect-kan gitu. Kalau kita belum ada domain, kita kliknya yang buy a new domain dari vendor ini. Semoga itu menjawab. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Karena saya rasa materi kita sudah habis, kemudian hal-hal yang bisa disampaikan juga sudah disampaikan semuanya. Mungkin boleh Bu Anissa dibuka saja sesi tanya jawab. Baik, terima kasih pemaparannya dari Ibu Vianney yang sangat menarik sekali ya mengenai tadi isi dari website penjualannya itu apa aja yang perlu dimasukkan ke dalam websitenya seperti profile, kontak person dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk membuatnya, dan juga terlihat juga tadi elemen-elemen gratis yang dipakai pun sudah bisa mendukung website itu terlihat menarik. Setelah pemaparan ini kita memasuki sesi tanya jawab. Tadi juga sudah ada ya beberapa yang bertanya seperti Kak Yona dan Pak Waluyo. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lain bisa bertanya juga, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang mungkin masih kurang jelas atau hal yang lainnya mengenai tema Canva ini. Mungkin ada, bisa open mic atau juga bisa tuliskan di kolom chat. Adakah yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ingetin absen. Atau mungkin dari Kak Yona dan Pak Waluyo sendiri tadi, mungkin apakah jawabannya ini sudah bisa menjawab pertanyaannya begitu? Ini Kak Yona masih bersama suami. Oh, jawabannya sudah semua. Oke, untuk Pak Waluyo gimana Pak? Apakah sudah
menjawab pertanyaannya. Ini Pak Waluyo masih bersama kami ya? Oh baik, sudah terjawab. Oke, udah. Oh ini nih yang Siti Nur. Iya itu ya. Coba tanyain ke penyelenggara nggak sih? Oke, untuk Mbak Siti, apakah nanti ada rekaman yang diupload di YouTube? Kalau untuk rekamannya mungkin ada, tapi nanti bisa saya tanyakan juga ke bagian penyelenggaranya ya Mbak Siti untuk rekamannya. Oke, untuk yang lain, teman-teman yang lain? Oh itu ada Mbak. Oke, untuk Mbak Atika Rahmah, ini bertanya, izin tanya Kak, bagaimana caranya supaya pelanggan bisa langsung ke halaman yang dituju seperti apa yang sudah dipraktekkan Kakak tadi? Oke, silakan. Saya terdengar nggak ya? Kayaknya tadi putus kah Bu Ani saya? Oh iya, iya. Oh oke. Saya harap. Oke, sudah masuk kembali Ibu Fiani. Oke. Jadi caranya tadi kita masuk ke yang ini ya, tapi jangan diklik publish change misalnya, tidak ada yang mau diganti gitu, karena takutnya kalau kita klik publish change tadi terus kita nggak sadar ada yang terganti, padahal sebenarnya kita nggak berniat ganti, nanti takutnya di web live-nya dia akan terganti. Jadi jangan ke klik publish change kalau misalnya nggak inget nih tadi ganti apa ya, perasaan hati nggak ada yang diganti gitu. Jangan diklik publish change, cukup diklik yang tanda panah ke bawah ini, kemudian kita bisa lihat yang di sini ya. Nah ini bisa di copy, ini klik kanan, copy link address, nanti silakan itu yang dibagikan untuk customernya. Sebenarnya itu aja sih, cuma coba ya, saya akan coba. Tadi kan udah kita copy nih, terus kita masuk, dikopikan. Oke, nanti langsung masuk ke sini Mbak. Siapa tadi ya? Maaf. Mbak Atika Rahmah. Oh iya boleh. Oh, oke. Berarti kita akan belajar soal hyperlink ya. Kebetulan tadi saat mungkin waktu kita belajar hyperlink Mbak Atika keputus gitu. Oke, kita coba ulangi kembali cara supaya waktu ke klik itu nanti kita bisa langsung masuk ke section yang kita maksud. Ini contoh, misalnya profile nih. Ini saya hapus dulu ya. Pertamanya kan kita cuma ketik nih, apa ya, ini profile gitu misal. Ini kurang gede nggak sih? Orang mah susah lihatnya. Nah, profile. Terus kan ini belum bisa nih, kalau nanti kita klik dia nggak akan masuk ke si web profile itu. Lalu caranya kita bisa klik yang titik 3 ini, pertama diklik dulu profil, titik 3, scroll ke bawah. Nah ada tulisan link, kita klik yang link, atau kalau shortcutnya itu Ctrl K. Klik yang link, terus kita pilih page in this document kah, atau kalian misalnya punya web profile yang lain gitu yang mau di-sharekan, itu bisa juga ke yang hal yang lain ya. Tapi kalau misalnya di page in this document, kita scroll dulu ke bawah, pilih nih cocoknya mana, oh profile.
Oke, tinggal diklik profile. Nanti dia akan muncul gini. Display mode-nya link kah atau embed, tapi embed biasanya nggak bisa ya. Karena itu harus pakai coding. Kemudian misalnya link, terus tinggal klik done. Nah, ini kan nanti ada underline-nya. Kalau misalnya nggak suka nih ada underline-nya, nanti cukup dinonaktifkan aja, tinggal di klik ini atau Ctrl U. Dia akan mati. Nah, kalau udah kita harus coba dulu ya sebelum dipublish. Klik preview. Terus ini dicoba diklik. Oh, oke, udah masuk berarti. Sama, dan ini satu-satu ya Mbak Atika. Jadi semuanya harus kita masukkan satu-satu. Ini sama kayak function. Ini nanti kalau mau ya tinggal diklik. Misalnya tadi kan udah tahu ya shortcutnya ya. Ctrl K, terus masuk ke dalam ini function mana ya? Oh, ini function. Klik done. Nggak mau nih ada underline, dinonaktifkan. Caranya seperti itu. Nah, terus gimana sih biar kita tuh gampang mengidentifikasinya? Yang mana ya yang halaman profile, yang mana ya yang halaman function? Caranya kita bisa mengganti si namanya ini. Ini sebenarnya aslinya ya kalau kita add page, dia tuh nggak akan ada namanya seperti ini, jadi cuma 8 strip gitu. Tapi kita bisa rename. Caranya diklik titik 3, lalu nih dimasukkan add page title. Misalnya titlenya yang ini galeri. Typo. Galeri. Udah kayak gitu aja, nanti dia akan langsung muncul. Jadi nanti kita mudah mengidentifikasinya mana sih yang mau kita klik. Ini semuanya udah saya kasih nama masing-masing. Nah, tapi kalau sudah ada namanya, dia nggak perlu lagi Mbak Atika klik titik 3 terus diganti di sini. Nggak perlu, cukup langsung. Ini kan nanti pasti muncul kayak kursor untuk ketik teks itu, bisa langsung diklik di tulisan home-nya. Nanti dia bisa diganti, misalnya beranda gitu. Saya rasa gitu sih Mbak caranya. Bukan saya rasa ya, emang seperti itu caranya gitu. Oke. Bentar. Saya sekarang ada sebuah pertanyaan untuk teman-teman. Jadi coba tolong dijawab ya. Boleh di kolom chat, boleh nanti langsung open mic. Kira-kira kalau website saya bentuknya seperti ini, kira-kira tuh saya kemungkinan jualan apa sih? Boleh gak kasih pendapatnya? Website saya nih bentuknya kayak gini, backgroundnya bunga, terus dia kayak ada efek-efek lens flare bokehnya gitu. Terus kalau diklik di semuanya, dia ada unsur-unsur apa nih? Ini kayak stem untuk amplop kah? Seal ya, maksud saya seal. Terus di function ini isinya bunga, vas bunga. Kira-kira produk saya apa sih? Ada yang jawab nggak, Mbak? Papan akrilik atau papan bunga mungkin Kak? Bisa, itu betul sih. Jualan desain fashion. Oh, mungkin kalau ini jualan desain fashion, maybe right. Kalau misal saya kerjanya atau kayak jualnya yang cottage gitu kali ya. Cottage, terus apa Mbak yang desain grafis. Oh, bisa. Hah? Oke. Terima kasih banget ya yang urun jawaban di chat, asik deh. Ada yang jawab. Oke. Jadi sebenarnya yang saya maksud nih, saya kepinginnya nunjukin kalau saya itu jualan bunga. Sebenarnya sesimpel itu aja, makanya saya taruh semuanya foto-foto bunga di sini. Dan saya harap nanti teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya juga tahu kalau misalnya mau jualan baju harus diliatin dong produk bajunya.
Kalau misalnya jualan gambar harus diliatin dong produk gambarnya, misalnya kayak ini tadi, misalnya program ini Fine Arts, diliatin dong, oh ini toh gambar toh maksudnya, mewarnai toh maksudnya, ini harus kelihatan. Saya rasa itu sih tips terakhirnya. Jadi di template harus diintegrasikan juga identitas atau produk yang dijual. Mungkin itu, seandainya sudah tidak ada lagi yang ingin memberi pertanyaan atau misalnya ada, Bu Anissa. Silakan, masih ada waktu untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Oh ya, izin untuk mengingatkan juga teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Jadi itu sudah dikirimkan oleh adminnya untuk mengisi presensi kegiatan hari ini. Kemudian untuk tadi ada yang Mbak Siti ya tadi, untuk rekaman recordnya itu nanti akan diupload di Google Drive-nya, sudah dikirimkan oleh admin, jadi nanti akan diupload di situ mungkin setelah selesai kegiatan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oh, jadi silakan Bapak Eko. Silakan. Putus-putus kan suaranya. Baik, terima kasih Bapak Eko untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi, kalau misalkan mengambil foto dari HP, untuk idealnya itu mungkin ada kriterianya seperti itu. Seperti itu nggak Pak ya? Ya, oke. Oke, baik. Silakan Ibu Yani bisa langsung dijawab. Oke. Pertanyaannya bagus dan teknis ya, saya rasa. Betul, kalau misalnya foto, kalau misalnya nanti di website itu kadang kalau resolusinya dia tidak HD, dia pasti pecah atau blur ya di websitenya. Untuk itu ada beberapa pixelation atau kriteria pixel yang bisa digunakan. Untuk cukup HD atau SD itu bisa 1090 kali 1080 pixel. Itu yang paling sering dipakai. Itu sebenarnya sudah cukup untuk ukuran laptop gitu ya. Itu sudah sangat cukup. Itu sudah nggak pecah fotonya. Tapi kalau misalnya mau 4K itu bisa di 3800-an dikali 2100-an. Itu situasinya kalau dia landscape ya, kalau portrait tinggal berarti 2100 kali 3800, seperti itu Pak Eko. Kemudian caranya mengatur ukuran foto di kamera itu, kamera handphone ya, ini yang saya maksud. Nanti di kamera tuh biasanya ada Pak ukurannya, misalnya dia 4:5, 9:16, itu ada di kamera masing-masing handphone. Untuk kliknya di mana itu tergantung handphonenya, karena kalau misalnya di iPhone dan di Samsung misal itu beda tempatnya. Terus misalnya pengen tahu pixelnya itu berapa, itu juga ada pilihan fiturnya, bisa ada klik HD, FHD, 4K. Kalau misalnya sudah ada HP yang mendukung 4K, itu ada kliknya, bisa tinggal diklik saja untuk masuk ke
resolusi si 4K itu, nggak perlu diatur lagi. Tapi kalau ternyata nih dicek, nanti kan kita sudah selesai nih foto, terus kita cek detailsnya, oh ternyata nih ukurannya cuma 500 kali 600 pixel kurang. Itu nanti ada website Pak, namanya yang biasanya saya pakai itu sebentar, saya agak lupa nama websitenya. Pixelcut. Coba saya drop di chat ya. Nah, pixelcut.ai itu bisa menaikkan resolusi dan membesarkan gitu ya, membesarkan si fotonya. Bisa sampai 4 kali. Tapi kalau yang 4 kali dari aslinya, jadi misal nih kalau 300 kali 600, 4 kalinya kan jadi 1200 kali 1600 nih. Itu harus premium kan. Paling bisanya dikali 2. Jadi kalau 300 kali 600 bisanya jadinya 600 kali 1200. Itu kalau yang pakai pixelcut.ai. Atau bisa resolusinya diperbaiki menggunakan Gemini, bisa ChatGPT, bisa. Begitu Pak Eko. Gih, sama-sama. Ya, pixelcut.ai. Oh, atau juga ada I love image, I love img. Coba I love img. Kalau misalnya ada yang sering pakai I love PDF, nah di sini juga ada I love image. Itu juga bisa digunakan untuk menaikkan si resolusi. Saya rasa itu semoga membantu. Oh, apakah web tersebut juga mendukung untuk live streaming? Mohon maaf, tapi ini belum bisa untuk mendukung live streaming. Paling bisanya cuma Kak Yona masukkan saja link streamingnya ke dalam web gitu, paling itu, karena belum bisa untuk live streaming karena ini fiturnya nggak punya fitur perekam kalau misalnya Canva. Tapi bisa disambungkan langsung ke channel YouTube, itu bisa. Nanti pakai sistem yang hyperlink bisa, pakai sistem embed bisa. Tapi kalau sistem embed itu ada sedikit codingan, jadi saya tidak terlalu menyarankan kalau memang nggak ada background atau misalnya tidak terlalu semangat untuk mencari tahu caranya, karena itu pakai rumus gitu. Berarti hanya gambar ya, tidak bisa. Oh, kalau untuk video bisa. Untuk video itu bisa. Misalnya Kak Yona mau masukkan video ke dalam website itu bisa, cuma ya nggak bisa live streaming Kak. Jadi kalau untuk video saya izin share. Sebenarnya tadi di website saya kan ada videonya yang ini. Bener nggak sih ini? Bener kan? Oke. Ini tampilan beranda saya, ini video Kak. Ini bukan gambar, bukan cuma gambar maksudnya, tapi ini video. Jadi untuk menampilkan video itu sangat bisa. Oh, saya juga ada sebentar. Contoh lain yang ada videonya. Mbak, kamu ada link Intala nggak, Mbak? Sebentar nggih. Apa ya? Sebentar. Saya tuh ada satu dashboard Intala. Dashboard Intala. Ada enggak, Mbak? Ya lagi aku juga.
oke lah. Duh, saya nggak nemu, tapi bisa juga sih kita coba praktek deh ya cara masukin video ke dalam website. Share. Nah, yang mana ya? Ini aja deh. Oke. Kita masuk ke Canva dulu. Terus misalnya YouTube. Apa ya? Misalnya Flores Vlog. Ini kita copy dulu ya, share. Terus kita bisa klik ini ya, copy boleh, embed boleh, bebas. Yang ini aja. Terus kita masuk ke dalam websitenya yang sudah kita bikin nih. Terus kita mau masukin video atau foto. Aku cariin video dulu deh. This piece. Tapi situasinya mungkin videonya sudah punya ya, berarti Kak Yona ya tinggal masukkan kan situasinya. Oke. Misalnya ini deh, kita taruh aja video mana aja ya. Oke. Tadi kita ouch. Jadi kita upload, terus videonya kita taruh nih. Ini kan video ya. Terus di setting dulu. Settingannya apa sih yang penting? Yang penting ini nih. Oh, sorry berisik ya. Yang penting ini, video speed diatur mau berapa banyak ya, cukup satu kali aja sih. Terus ini dia ada play automatically, ada play on repeat, supaya ketika kita masuk dia langsung terplay atau terputar videonya, bisa langsung diklik yang play automatically. Jadi setiap kali masuk dia udah langsung keputar, nggak perlu kita klik play gitu. Terus play on repeat ini ketika videonya selesai dia akan langsung terulang. Nah, settingan ini selalu saya pakai untuk setiap video yang ada di website. Nah, ini play on repeat, play automatically. Ini nanti gimana sih? Kita coba preview ya, karena takutnya kalau di publish change agak lama. Nah, seperti ini tampilannya, jadi dia langsung. Cuma ini kalau di preview biasanya nggak kedengeran suaranya, tapi ini masih ada suaranya kok. Preview. Nah, begitu Kak Yona. Jadi bisa kalau masukkan video, tapi untuk jadi web untuk live stream belum bisa. Tapi kalau masukin video bisa. Tinggal caranya klik upload, terus upload files. Nanti pilih aja di mana yang ada videonya ya. Saya kebetulan di sini nggak ada video. Nanti kalau udah ke upload, ya udah tinggal diklik saja. Misalnya tadi ini diklik, dia akan masuk, terus ditatain. Kalau misalnya nih ternyata mau nguploadnya di satu halaman itu banyak video, nggak cuma satu video, bisa. Ini ditatain aja. Ini kan nanti kalau dia selalu keluar kayak guideline-nya gitu ya. Oh, berarti dia ukurannya udah sama. Ini sama, kita edit dulu. Play on repeat, play automatically. Itu wajib. Kalau menurut saya, tapi kalau misalnya nggak mau diulang-ulang terus ya it's okay. Sebentar. Oke, misalnya gini, gedenya nggak sama Kak. Oke, preview, nanti dia otomatis ke play dua-duanya. Begitu, jadi untuk masukin video bisa ya, yang nggak bisa adalah untuk live stream. Saya harap itu ada batas maksimal resolusi dan ukuran untuk upload video kah?
nggak ada, jadi bebas. Sejauh ini saya belum ketemu batasnya untuk batasnya nggak tuh, untuk limitnya gitu, resolusi atau durasi itu belum ada sih, jadi bisa lama. Yang penting harus sabar, karena kadang tuh kalau misalnya videonya resolusinya tinggi dan durasinya lama itu kan pasti size filenya dia akan besar. Untuk itu kan untuk penguploadannya ini cukup lama biasanya itu. Jadi untuk maksimal resolusinya tidak ada, ukuran juga tidak ada. Semuanya bisa. Terus yang paling penting juga, Canva itu nggak ada fitur kompres kualitas ya, itu nggak ada. Kalau di WhatsApp kan ada, setiap kali kita upload ke WhatsApp pasti dia akan terkompres supaya lebih compact kan, sedangkan kalau di Canva itu nggak ada. Jadi yang diupload benar-benar sesuai sama yang sudah kita edit gitu, sudah kita ambil, udah nggak ada kompresinya lagi. Ya, saya harap itu menjawab. Apakah masih ada lagi sebelum dicukupkan oleh Bu Anissa? Oke, mungkin satu lagi ya teman-teman yang ingin bertanya, Bapak Ibu silakan satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup webinar hari ini. Apakah ada? Sepertinya tidak ada ya. Oke, untuk teman-teman izin mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir ya yang sudah dikirimkan oleh admin di kolom chat. Kemudian diinformasikan juga bahwa e-sertifikat itu nantinya bisa diunduh di akun P3N